Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Purwasi, NPM 171. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil alih wahana saya, yaitu dari cerpen gerimis yang sederhana menjadi berupa teks naskah drama. Nah, di sini cerpen yang saya ambil yaitu karya Eka Kurniawan. Di sini saya akan menyebutkan identitas dari Eka Kurniawan sendiri. Eka Kurniawan lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, 28 November 1975. Dia menamatkan pendidikan tinggi dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Dia terpilih sebagai salah satu Global Thinkers of 2015 dari jurnal Foreign Policy. Sudah beberapa novel yang telah ditulis oleh Eka Kurniawan, salah satunya Cantik Itu Luka, Lelaki Harimau, Cinta Tak Ada Mati, Galak Sedih, Coret-Coret di Toilet, dan beberapa cerita pendeknya yaitu Dendam Rindu Yang Harus Dibayar Tuntas, lalu Perempuan Patah Hati yang Kembali Menemukan Cinta Melalui Mimpi. Nah, jadi cerpen yang saya ambil ini melalui kumpulan cerpen yang berjudul Perempuan Patah Hati yang Kembali Menemukan Cinta Melalui Mimpi. Dan saya mengambil cerpen yang berjudul Gerimis yang Sederhana. Nah, di sini saya menggunakan teori alih wahana. Alih wahana merupakan suatu perubahan bentuk kesenian menjadi kesenian yang lainnya. Damono 2009. Alih wahana merupakan bentuk pengembangan karya sastra bagaimana yang diutarakan dalam Aturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan, pelindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Nah, ini kan memang pengalian wahana ya dari sebuah cerpen ke teks naskah drama. Nah, berikut saya akan menyebutkan terlebih dahulu unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen Gerimis yang Sederhana. Pertama, tema dari cerpen Gerimis yang Sederhana ini yaitu kesedihan dan trauma yang dialami oleh tokoh utama yang bernama Mei. Jadi kesedihan dan traumanya ini kembali terulang lagi gitu. Nah, alur yang ada di dalam cerpen ini menggunakan alur campuran karena di sela-sela cerita itu terdapat penceritaan kembali tentang masa lalu si tokoh tersebut mengenai tahun yang berhubungan dengan tahun 1998. Nah, lalu ada penokohan dalam cerpen ini. Ada yang pertama tokoh utama yaitu Mei. Mei seorang tokoh utama di dalam cerita dan Mei termasuk ke dalam tokoh protagonis. Di dalam cerita, Mei merupakan seorang yang menjadi korban masa lalu dan masa lalu tersebut menghantuinya hingga sekarang. Lalu ada Effendi. Effendi ini merupakan tokoh antagonis di dalam cerita ini karena Effendi telah membohongi Mei perihal statusnya. Ternyata Effendi sudah bertunangan sebelumnya, lalu dia berkenalan dengan Mei. Lalu ada tokoh sepupu Mei dan bibinya. Mei merupakan tokoh pembantu. Keduanya berwatak sebagai penengah di dalam cerita. Latar yang terjadi pada cerpen ini yaitu latar waktu, yaitu di saat dimana tokoh atau si pelaku melakukan sesuatu atau kejadian. Skip ya. Latar tempat dalam naskah ini yaitu ada Jack in the Box, Rumah Bibi Mei, Kuil Buddhis, Koyosan, dan Downton. Lalu latar waktu dalam naskah Gerimis yang Sederhana ini pagi dan sore. Dan latar suasana dalam naskah ini, Gerimis yang Sederhana ini bahagia dan sedih. Dialog dalam naskah. Dialog merupakan media ekspresi. Jadi, dialog yang terdapat di dalam cerita ini itu menggunakan bahasa sehari-hari dan bahasa yang mudah dimengerti. Amanat dari untuk cerita ini atau untuk naskah drama yang
buat ini, yaitu perempuan yang baru dikenal bukanlah sosok mangsa yang harus dibohongi dan kemudian untuk dibodohi, begitu. Nah, setelah itu masuk ke naskah drama yang sudah saya buat ya. Nah, di dalam naskah drama ini ada sedikit perubahan. Perubahannya itu yaitu pada alur. Di dalam cerpen ini alurnya menurut saya terlalu singkat. Jadi alurnya saya kembangkan kembali menjadi lebih luas supaya naskah yang saya buat ini menjadi lebih menarik dan ceritanya tidak berhenti di situ saja. Jadi ada penjelasannya, ada penjelasan dan ada part ketika Mei benar-benar merasakan kecewa kepada tokoh yang bernama Effendi. Jadi di dalam cerpen kan pertemuan Effendi dengan Mei itu hanya satu kali. Nah, di dalam naskah drama saya membuat pertemuan antara Effendi dan si Mei ini menjadi 2 kali. Pertama, setelah mereka bertemu pertama kali di Jack in the Box. Kedua, yang pertemuan kedua ini yang saya karang sendiri, itu saya menuliskan bahwa si Effendi ini mengunjungi Mei ke rumah bibinya dan lalu mereka jalan bersama gitu. Nah, dan disitulah semuanya terungkap gitu. Ternyata si Effendi sudah memiliki tunangan dan cincinnya yang tidak sengaja diberikan oleh Effendi kepada pengemis, dan tentunya si Mei sangat kecewa mendengar mendengar pernyataan tersebut. Itulah yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.